Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus jalannya. Dan walaupun banyak di luar sana mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, tapi kau percaya engkau akan diselamatkan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Setelah seharian saya tidak tayang, ya kemarin saya tidak tayang oleh karena keadaan fisik ya yang lelah ya. Tetapi pagi ini saya dapat menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman bersama dengan kami sehingga kami bertumbuh di dalam terang dan iman yang teguh dalam Tuhan. Dalam nama Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Di pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, tapi yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah membangun dasar iman yang kuat. Jadi dari pembacaan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa iman yang kuat itu adalah iman yang dibangun di atas dasar firman Allah. Satu contoh, ketika kita mendengarkan firman Allah, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Apakah kita masih percaya oleh bilur-bilurnya kamu sembuh? Kadangkala saya melihat ada banyak orang yang tidak percaya lagi pada kuasa firman Allah ini. Padahal firman Allah katakan kita harus membangun dasar iman kita itu di dasar firman Allah. Ketika engkau sakit, apakah engkau datang kepada Tuhan apa sebaliknya? Walau saya bukan orang yang anti dokter, tetapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan masih sanggup melaksanakan firman-Nya kalau engkau percaya. Dan itu sebabnya Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mendengar firman Allah dan melakukan, ia seperti orang yang bijaksana. Sementara orang yang mendengar tetapi tidak melakukan, ia sama seperti orang yang bodoh. Yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu, yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Ada ujian yang akan terjadi. Ada dikatakan oleh Alkitab, hujan datang, lalu kemudian hujan turun, banjir datang, angin melanda rumah itu, tetapi rumah yang dibangun di atas batu, rumah itu tetap tidak roboh, dia kuat karena dibangun di atas batu. Sementara rumah yang dibangun di atas pasir, orang bodoh itu, datang juga angin, datang juga banjir, dan melanda rumah itu, angin melanda rumah itu, dan roboh, dan hebatlah kerusakannya. Karena engkau mendengarkan firman Allah dan engkau lakukan, disitulah kunci rahasianya kekuatan imanmu. Tidak akan pernah ada kekuatan iman tanpa engkau melakukan firman Allah. Dan ketika engkau melakukan, engkau dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri, engkau orang yang berhikmat. Pilih orang berhikmat apa pilih orang bodoh, tergantung kepada Anda. Yang kedua, kata firman Allah, harus dibangun di atas kepercayaan ya kepada Allah, di atas dasar kepercayaan kepada Allah. Bayangkan kita sebagai milik Tuhan, lalu kita percaya pada firman Allah, tetapi kita tidak percaya kepada Dia. Aneh itu namanya. Dan kita harus percaya penuh kepada Allah yang menciptakan kita,
yang membuat segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang mengadakan hal-hal yang mujizat itu. Dia Allah yang besar, dia Allah yang perkasa. Jadi kepercayaan kita harus kepercayaan penuh, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Kalau aku bisa percaya, aku melihat bisa ini kemungkinan akan dijawab, baru saya percaya. Percaya yang seperti itu bukan percaya yang diharapkan oleh Tuhan. Percaya yang Allah inginkan adalah Allah yang luar biasa. Satu kali saya mau katakan, setiap kali kepala istri saya sakit waktu masih awal menikah, setiap kali dia sakit, datang kumatnya itu, saya katakan kepada Tuhan, jangan bikin ribut lah Tuhan. Karena apa? Saya tinggal di pinggir jalan, lalu suara tangisan istri saya, apa kata dunia gitu loh, apa kata orang. Pendeta bertengkar lagi, pendeta berkelahi lagi dengan istri. Itulah image orang. Sementara karena sakitnya yang ditahankan oleh istri saya. Satu kali saya katakan, kamu masih percaya pada kuasa Tuhan atau tidak? Saya percaya. Kalau percaya, imani. Dan pada akhirnya Tuhan menyembuhkan. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bayangkan, ya, dasar kepercayaan kepada Allah itu harus betul. Ketika istri saya divonis oleh dokter pinggulnya kecil, anak pertama. Lalu dokter bilang, anakmu harus disedot. Saya berpikir, ya sudah, saya bapak bilang, nanti kepalanya enggak apa-apa. Oh enggak, sedot. Lalu kemudian 15 menit lagi dokter bilang kepada saya, anakmu harus dioperasi karena sungsang. Langsung saya bilang sama dia, dokter nggak profesional. Baru tadi ngatakan disedot, sekarang mau dioperasi, maunya apa? Saya marah, terus katakan, gini aja dokter, berikan saya waktu. Oke, atau 1 jam atau apa? Berikan saya waktu, setengah jam, karena kalau terlambat bisa fatal katanya. Ya oke, setengah jam. Dokter, perawat, keluar. Hanya saya dengan istri saya. Saya berkhotbah, saya tidak akan pernah lupakan khotbah saya. Karena waktu itu, Adam nggak punya dokter. Adam nggak punya dokter. Hawa juga nggak punya dokternya. Tapi Tuhan berikan kemampuan untuk melahirkan. Dan apa yang terjadi? Setelah berlalu saya khotbah, saya katakan, Adam tidak punya dokter, tapi bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saya katakan, kamu pun bisa, kamu bisa, kamu bisa. Jadi kamu yang apa? Saya ngeden. Jadi gitu. Wah, seru lah. Selama menit-menit selama 30 menit itu bagi saya masa-masa yang sangat menegangkan. Karena tidak mungkin lebih dari setengah jam, nggak boleh. Tapi saya bilang, aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah berjanji memang melahirkan seorang wanita itu akan mengalami persalinan yang sangat sakit. Tapi bisa. Dan pada akhirnya 15-20 menit nongol itu kepala. Setelah itu saya panggil dokter. Sudah Pak Dokter, tangani dengan baik. Sampai dokternya geleng-geleng kepala. Itu mungkin dibilangin pendeta gila. Tapi saya katakan, kalau iman Anda tidak sampai gila, Anda tidak akan bisa membangun iman di dasar iman yang kuat. Kalau Anda tidak percaya pada firman Allah, kalau Anda tidak menaruh kepercayaan penuh kepada firman, kepada Allah, nonsen. Kita memiliki iman yang teguh. Tidak mungkin. Yang ketiga, terakhir kata firman Allah. Oh, ada 4 ini rupanya. Di atas dasar ujian iman dari Kristus. Jadi setiap orang Kristen itu harus menghadapi ujian imannya. Orang Kristen itu berbeda setiap ujian imannya. Ayub harus mengalami kematian
anak-anaknya, lalu kemudian habis seluruh hartanya dalam seketika. Yusuf harus mengalami prosesnya 17 tahun, mengalami proses perjalanan yang sangat panjang, dimasukkan ke sumur, dijual, lalu kemudian di rumah Potifar dia melayani dengan baik, lalu kemudian difitnah, masuk penjara. Haleluya. Di dalam penjara menerjemahkan mimpi, lalu kemudian dia minta tolong supaya nanti disampaikan kepada Firaun, tetapi mereka lupa, dia lupa. Lalu apa yang terjadi? Tepat pada waktunya, setelah 13 tahun 13 tahun mengalami penderitaan, karena usia 30 tahun dia menjadi seorang pemimpin. Penderitaan panjang. Tapi setiap orang harus mengalami ujian imannya. Saya berbeda dengan istri saya berbeda dengan anak-anak saya, atau dengan kita semuanya. Yang keempat, yang terakhir, harus dibangun di atas dasar perbuatan yang baik dan benar. Jadi perbuatan baik dan benar itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Perbuatan baik dan benar, perbuatan baik belum tentu benar, tapi Alkitab mengatakan perbuatan baik dan benar. Ketika engkau melakukan perbuatan baik dan benar, Hizkia berkata, Tuhan, lihatlah apa yang telah aku lakukan, perbuatan baik dan benar. Dan pada akhirnya hati Tuhan lunak memperpanjang usianya 15 tahun, walaupun Tuhan telah memvonis dia mati. Tapi Tuhan melihat air matanya, melihat tangisannya, melihat doanya. Tuhan menjawab kembali melalui Nabi Yesaya. Jadi yang mau saya katakan adalah, lakukan yang baik dan benar. Karena baik belum tentu benar. Benar sudah tentu baik. Dan sebagai orang percaya, kita melakukan apa yang baik, perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Ada orang berbuat baik, satu contoh, berbuat baik tapi nggak benar, misalnya karena untuk menyelamatkan dirinya dia berbohong. Mungkin dia kalau nanti enggak, dia orang tuanya akan marah, jadi dia berbohong dengan akal apa yang masuk akal. Berbohong baik bagi dia, tapi nggak benar menurut Tuhan. Bohong adalah dosa. Jadi yang mau saya katakan adalah, mari kita, kalau engkau mau membangun iman yang dasar yang kuat, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi semuanya berdasarkan kepada kebenaran. Jadi kalau engkau mau menikmati iman yang kuat, jangan lupa firman Allah, jangan lupa Yesus. Kalau engkau mengalami ujian, serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan jangan lupa melakukan apa yang baik dan benar dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau amin. Engkau yang menyatakan firman-Mu akan melaksanakan segala firman-Mu yang dipercaya setiap umat, dan itu membuat kami semakin teguh dan mantap dalam Engkau. Dan kami juga berdoa, kalau engkau sakit, saya mau katakan, Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Kalau engkau percaya, malam ini juga bagi engkau yang mendengarkan, pagi ini juga setelah engkau mendengarkan firman Allah ini, saya mau katakan Tuhan mau menjamah engkau, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Mari taruh tanganmu sebelah di tangannya tempat yang sakit, dan satu mengarah kepada Tuhan. Kita berdoa, aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh, karena Engkau yang berkata, lenyapkan segala sakit penyakit, usir setan-setan, lenyapkan segala kelemahan. Dan itu sebabnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan Tuhan datang kepada mereka, kebaikan Tuhan datang kepada mereka, pertolongan Tuhan bagi mereka yang sakit dinyatakan. Terima kasih. Dan kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, enggak membuat engkau stres, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Ingatlah bahwa Tuhan mau menolong engkau. Dan Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang dibawa kepadamu pada pagi ini. Tuhan Yesus hadir untuk menolong mereka, menguatkan mereka. Karena Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu, dan Engkau yang berjanji itu akan memberikan kelegaan, kekuatan, dan jawaban setiap doa-doa yang kami naikkan. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat segala pertolongan-Mu, terima kasih buat kekuatan iman, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.